Jens Raven menangis histeris usai Indonesia juara Piala AFF U19. Terawangan media Vietnam salah besar remehkan timnas Indonesia U19 bisa juara. Klub Eropa bangga lihat timnas Indonesia juara, Jens Raven pahlawan. Sintayong bahagia, penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk main penuh di laga Ado Den Haag. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Jens Raven menangis histeris usai Indonesia juara Piala AFF U19. Penyerang Jens Raven menangis histeris setelah timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand 1-0 pada babak final di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Thailand 1-0 lewat gol sematawayang Jens Raven pada menit ke-18. Jens Raven memanfaatkan dengan baik slice header Kadek Arel yang memaksimalkan sepak pojok Muhammad Kafiatur Rizky. Setelah peluit panjang tanya pertandingan berakhir dibunyikan wasit Faisal Sulaiman Al-Balawi asal Arab Saudi, Jens Raven langsung menunjukkan wajah haru. Sorot kamera menampakkan Raven yang tidak kuasa menahan air mata. Dalam satu momen, pemain asal FC Dordrecht U21 ini menangis sambil memegang bendera merah putih yang kemudian ditemani satu ofisial timnas U19. Bahkan dalam sesi wawancara usai pertandingan, tangisan Jens Raven dalam balutan bendera Indonesia makin histeris. Pemain 18 tahun ini memiliki alasan terharu dan emosional usai timnas Indonesia U19 juara. Piala AFF U19 adalah turnamen pertama Raven bersama timnas Indonesia. Dia juga yang jadi pemberi kemenangan Garuda Nusantara dalam final melawan Thailand. Tidak hanya itu, dengan satu gol ke gawang Thailand dalam final Piala AFF U19 2024, Jens Raven jadi mesin gol Indonesia U19 dalam turnamen ini dengan torehan 4 gol. Terawangan media Vietnam salah besar remehkan timnas Indonesia bisa juara Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri berhasil menjadi juara Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di babak final. Gol tunggal Jens Raven pada menit ke-17 berhasil membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 2024. Atas hasil ini, Indra Syafri berhasil mempersembahkan trofi kedua di turnamen Piala AFF U19 untuk Indonesia, setelah terakhir pada tahun 2013. Indonesia sekali menjadi juara Piala AFF U19 pada tahun 2013. Indra Syafri mengandalkan pemain seperti Evan Dimas, Putu Gede, Raffi Murdianto, dan Maldini Pali. Kegemilangan timnas Indonesia patahkan prediksi media Vietnam. Sebelum laga dimulai, media Vietnam secara khusus remehkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Thailand pada laga final Piala AFF U19 2024. Dalam ulasan tersebut, media Vietnam pesimis tim Garuda bisa melanjutkan tren positif. Timnas Indonesia kembali mencapai babak final setelah 11 tahun lamanya absen, terakhir kali pada tahun 2013 saat menjuarai Piala AFF U19. Media Vietnam meyakini bahwa Indonesia bakal sulit untuk mengalahkan Thailand dalam laga final ini. Secara khusus media Vietnam mengulas dan memberikan prediksinya dengan judul, dengan keunggulan sebagai tuan rumah, apakah Indonesia akan menjadi korban Thailand di final? Menurut media Vietnam, ada faktor yang membuat Thailand lebih percaya sementara Indonesia lebih mendapat tekanan di dalam negeri. Tim berjuluk Gajah Muda ini kerap menjadi juara setiap kali memasuki babak final. Dulu, timnas Thailand U19 mencapai final turnamen Asia Tenggara sebanyak 6 kali, dan menjadi juara sebanyak 5 kali. Berbanding terbalik, dengan raihan timnas Indonesia yang baru 1 kali menjadi juara Piala AFF U19. Klub Eropa bangga lihat timnas Indonesia U19 juara, Jens Raven pahlawan. Euforia kemenangan tengah dirasakan publik sepak bola Indonesia. Kemenangan 1-0 di final Piala AFF U19 2024 atas Thailand, membuat timnas Indonesia U19 untuk kali kedua meraih trofi ini. Melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, tim besutan Indra Syafri itu meraih kemenangan lewat gol tunggal yang dicetak oleh Jens Raven. Di platform media sosial X, cuitan tentang Jens Raven viral dan jadi trending topik.
Publik sepak bola Indonesia memberikan pujian setinggi langit kepada Raven. Tak hanya publik sepak bola Indonesia, salah satu klub Belanda Dordrecht pun ikut bangga. Wajar saja, sebab Dordrecht merupakan klub yang dibela Jens Raven. Pada postingan di akun Instagram klub, terlihat potret Jens Raven bersama kedua orang tuanya merayakan gelar Piala AFF U19 2024. Jens Raven mencetak satu-satunya gol di final dan meraih Piala AFF U19 bersama Indonesia. "Selamat Jens," tulis keterangan pada unggahan foto itu. Sontak saja postingan itu membuat kolom komentar akun Instagram Dordrecht dibanjir netizen Indonesia. Gol di partai final ini membuat Jens Raven mengoleksi 4 gol dan 3 assist dari 5 laga. Penampilan impresifnya ini membuat Raven digadang-gadang layak memperkuat timnas senior di bawah asuhan Sintayong. Menyikapi hal ini, Jens Raven punya jawaban berkelas. Menurutnya, ia ingin karir sepak bolanya bersama timnas Indonesia berjalan selangkah demi selangkah. Namun ditegaskan Jens Raven, ia akan sangat bahagia jika kemudian dipanggil ke timnas senior atau timnas Indonesia U23. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri memiliki jawaban tersendiri perihal itu. Meski demikian, pada akhirnya pelatih asal Batang Kapas, Sumatera Barat itu akan sangat senang jika nantinya ada pemainnya di tim saat ini yang dipanggil memperkuat timnas senior. Sintayong bahagia, penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk main penuh di laga ADO Den Haag vs KMSK DNZ. Sintayong dijamin bahagia, sebab pemain andalannya di timnas Indonesia, Rafael Struijk, mulai rutin bersama sang klub yang mentas di Liga 2 Belanda 2024/2025, ADO Den Haag. Jelang mengarungi musim ini, skuad ADO Den Haag asuhan dari J. Kalezic menggelar pemusatan di dalam negeri. Tak sekadar berlatih, mereka juga dijadwalkan menggelar laga uji coba pramusim. Musim ini saja sudah 4 laga uji coba yang dijalani, yakni kontra Sparta Rotterdam, Patro Eisden, SV Zulte Waregem dan KMSK DNZ. Dari 4 laga itu, Rafael Struijk bermain dalam 2 laga di antaranya, yakni kontra Zulte Waregem dan KMSK DNZ. Salah satu aksi terbaik penyerang 21 tahun itu tersaji di laga kontra KMSK DNZ yang berakhir 1-1. Gol ADO Den Haag dicetak Matteo Wain pada menit ke-73. Tak berselang lama, tepatnya di menit ke-75, KMSK DNZ menyamakan kedudukan lewat William Dutoit. Rafael Struijk bukan tanpa peluang. Penyerang timnas Indonesia itu menciptakan beberapa peluang yang nyaris berujung gol. Salah satu peluang tercipta lewat tendangan kerasnya yang masih bisa ditepis kiper KMSK DNZ. Walaupun laga berakhir imbang, dari J. Kalezic mengaku sangat puas dengan performa Struijk dan kolega. Menurutnya, para pemain ADO Den Haag telah berjuang keras. Ex-pelatih PSM Makassar itu juga mengungkapkan anak asuhnya mengalami perkembangan selama menjalani laga pramusim. Kalezic menyoroti kedisiplinan yang dimiliki Struijk dan kolega. Jika terus bermain konsisten, Rafael Struijk bakal tiap minggu dibawa Kalezic ke skuad utama ADO Den Haag yang berkompetisi di Liga 2 Belanda. Musim lalu, Rafael Struijk hanya 4 kali diturunkan bersama skuad senior ADO Den Haag.